Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan Jovanka Laura Kaya. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi UAS Hukum dan Etika Bisnis Pariwisata. Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu pendirian badan usaha yang berlaku di Indonesia yang memperbolehkan berdiri dalam bentuk badan usaha tidak berbadan hukum. Di Indonesia memang diperbolehkan, ya, ada dua bentuk badan usaha, yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang menjadi subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurus badan usaha. Maka, harta kekayaan pribadi pengurus dan harta kekayaan badan usaha tersebut bersatu. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian, tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemiliknya. Dalam materi kuliah tentang hukum perorangan, keluarga, dan harta kekayaan atau bersama dan bawaan, saya belajar bahwa bahayanya itu ada di modal usahanya, itu didapatnya dari mana. Apabila dari harta bawaan, yang tetap menjadi tanggung jawab jaminan pada pihak ketiga adalah harta para pengurus yang sudah menyetorkan dari harta bawaannya. Yang jadi masalah apabila pemilik usaha tersebut statusnya sudah menikah atau berpasangan, maka harta apa yang dijadikan modal usahanya? Apabila dari harta bawaan, maka tidak jadi masalah karena akan menjadi tanggungan pribadi tersebut sendiri tanpa menyangkut pasangannya. Namun, apabila modal usahanya disetor dari harta bersama atau usahanya dibangun pada saat mereka sudah menikah, otomatis harta yang didapat itu adalah harta bersama. Contoh kasusnya itu pada rumah makan Suharti. Mereka setelah menikah, mereka membangun rumah makan tersebut. Nah, setelah berpuluhan tahun mereka bercerai. Akhirnya, karena usaha itu merupakan harta bersama tadinya, harus dijadikan harta gonogini alih bagi dua. Maka terjadilah rumah makan Suharti dengan logo ayam jago, yang satu lagi dengan foto Nyonya Suhartinya. Malah jadi pesaing usaha begitu. Nah, contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum ini seperti CV, firma, dan yang paling umum, persekutuan perdata atau perusahaan perorangan. Pengaturan mengenai pendaftaran badan usaha, bukan badan hukum di Indonesia diatur dalam KUHD dan KUH Perdata. Kelemahan badan usaha yang tidak berbadan hukum ini adalah kemudian usaha ini akan susah berkembang karena tidak bisa ikut proyek-proyek besar, tidak bisa kerjasama dengan perusahaan yang terdaftar, dan lain-lain. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Saya rasa tidak masalah, karena sebenarnya bentuk perusahaan ini sangat lazim. Jadi saya rasa saya nggak apa-apa kalau misalnya memang itu diperbolehkan, nggak ada concern apa-apa ya. Dan pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hanya saja kita perlu memprediksikan risiko-risiko yang akan muncul dan apakah kita sanggup menanggungnya dari keputusan memilih bentuk badan usaha ini. Badan usaha tidak berbadan hukum tersebut, dia sebenarnya mempermudah pengusaha juga, dan bahkan diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk urusan pembebasan segala macam persyaratan pada UMKM. Salah satunya seperti pendaftaran, karena tadi tujuannya untuk mempermudah pengusaha, walaupun sebenarnya terdapat kelemahan juga di dalamnya. Contohnya seperti lemahnya pengawasan atau kontrol dari pemerintah pada kualitas produk UMKM. Tapi itu semua kembali lagi pada etika bisnis si pengusahanya. Begitu. Yang kedua, saya akan membahas pendapat saya tentang risiko bagi karyawan apabila perusahaan tempat yang bekerja melakukan strategi
bisnis merger atau penggabungan. Nah, merger atau penggabungan ini diatur oleh Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 98, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Contohnya nih ilustrasi seperti PTA yang ingin merger ke PTB karena PTA terus mengalami kerugian dan lain-lain. Namun ya itu semua tergantung persetujuan perusahaan B mau apa enggak. Mungkin dia bisa ngeliat dulu portofolionya si PTA ini. Nah, risiko terjadinya perubahan status seperti penggabungan merger ini adalah yang pertama akan terjadi rekrutmen ulang. Yang kedua, bisa terjadinya PHK atau pengakhiran hubungan kerja oleh pengusaha yang sudah tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Lalu pengusaha melakukan restrukturisasi organisasi seperti perampingan dan efisiensi sumber daya manusia. Lalu bisa dilakukan juga rotasi atau mutasi dalam rangka penyesuaian kualifikasi dan kompetensi pekerja atau buruh sesuai formasi pekerjaan dan kebutuhan manajemen. Ya, sebenarnya risikonya misalkan kita di PTA yang ingin merger, risikonya lebih berat untuk karyawan PTA, mereka lebih terancam. Ya, tapi itu semua tergantung kebijakannya lagi sih, gitu. Untuk contoh kasusnya, di sini saya ada 2. Saya harap sini cukup valid untuk soal mergering ini. Nah, yang pertama itu tentang Hotel Indonesia. Sekarang namanya Hotel Indonesia Kempinski ya. Nah, itu dulu dimiliki oleh PT Natur, dia punya pemerintah. Nah, ini kasus kontrak bangun ya, yang dimenangkan tendernya oleh PT Jarum. Kontrak bangunnya dijalankan PT Jarum beserta saham, pokoknya semuanya didominasi Jarum. Dan Natur nggak tahu juga deh sahamnya berapa karena belum nggak dipublikasikan. Nah, saat itu nasib karyawan ditentukan oleh kebijakan PT Jarum di mana mereka ingin adanya rekrutmen baru. Makanya beberapa karyawan Hotel Indonesia yang umurnya di atas 50 tahun mereka meminta untuk dipensiunkan dini. Nah, itu untuk contoh kasus pertama ya, dilakukannya rekrutmen baru, itu risikonya. Yang kedua yaitu kasus PT Sekurior Indonesia yang melakukan PHK 238 karyawan secara sepihak ya, terkait dengan adanya merger di tingkat internasional antara grup 4 Flag dan dengan Securicor Internasional. Maka para karyawan PT Securicor Indonesia ini yang diwakili oleh Serikat Pekerja Securicor Indonesia, mereka mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen guna untuk membicarakan status karyawan terkait dengan merger di tingkat internasional tersebut. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak menghasilkan solusi apapun. Nah, kemudian Presiden Direktur PT Sekurior Indonesia, Bill Thomas, dia mengeluarkan pengumuman bahwa PHK mulai terjadi. Ketua Serikat Pekerja Sekurior Cabang Surabaya di PHK karena alasan perampingan yang dikarenakan adanya merger di tingkat internasional. Karyawan-karyawan dipindahkan ke grup 4 Flag. Nah, tindakan manajemen ini dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sesuai aturan, jika karyawan dipindah, maka mereka harus diberhentikan dulu dan perusahaan membayar uang pesangon. Namun perusahaan tidak melakukan hal itu. Mereka malah mem-PHK-kan karyawan secara sepihak. Maka karyawan pun menempuh jalur hukum, baik di tingkat pengadilan negeri, Departemen Tenaga Kerja, sampai ke tingkat MA. Situ ada referensinya di detik.com dan lain-lain. Oke, selanjutnya, ketiga saya ingin membahas tentang pendapat saya mengenai manfaat hak kekayaan intelektual
bagi saya apabila nanti mempunyai usaha gitu. Nah, hak kekayaan intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak atas suatu benda yang bersifat eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah hak kekayaan intelektual biasa pula disingkat dengan haki. Baik hak kekayaan intelektual maupun haki sebagai bentuk penyingkatannya merupakan padanan baku dan resmi dalam bahasa Indonesia untuk istilah Intellectual Property Rights atau IPR. Sebagaimana dipergunakan dalam beragam aturan perundang-undangan serta penamaan untuk unit teknis negara yang diserahi tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan haki, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual atau haki tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah payung (umbrella term) untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri. Nah, produk-produk haki ini seperti paten, merek, desain industri, indikasi geografis, varietas tanaman, sirkuit terpadu, rahasia dagang, hak cipta, lisensi, dan waralaba. Hak atas kekayaan intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan. Selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya, terdapat manfaat lain dari penerapan haki. Manfaatnya yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Yang kedua, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Ketiga, meningkatkan kompetisi, memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi, lalu akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan masyarakat untuk dapat berkarya, berinovasi, dan mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Yang keempat, untuk bahan pertimbangan menentukan strategi penelitian, industri, dan usaha di Indonesia. Nah, apabila nanti saya memiliki perusahaan yang memproduksi suatu produk, dan yang inovatif gitu ya, saya akan mendaftarkan haki atas produk perusahaan saya tentunya, agar mendapat perlindungan hukum ya, seperti manfaat-manfaat yang tadi dijelaskan ya, atas hasil cipta karya serta pemanfaatan nilai ekonominya. Terutama bila ada kepentingan untuk melindungi ciptaan saya dari adanya sengketa terhadap ciptaan tersebut di kemudian hari. Contohnya seperti Coca-Cola. Dia kan memiliki rahasia dagang pada formula liquidnya, dan itu kemungkinan besar dapat ditiru. Coca-Cola ini dia pinter. Dengan formula minumannya yang terkenal, yang dikemas dalam kaleng berwarna merah dan botol berdesain unik, dia telah memiliki resep rahasia yang berumur lebih dari 125 tahun. Nah, ini keren nih. Langsung dia daftar. Dalam situsnya dikabarkan bahwa resep formula asli saat ini disimpan di sebuah rumah di The World of Coca-Cola di Atlanta, di mana sebelumnya disimpan di SunTrust Bank di Atlanta sejak 1925. Nah, Coca-Cola ini dia membatasi akses pada formula tersebut dengan hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya. Nah, saya juga pasti akan kayak gitu untuk kedepannya kalau punya perusahaan macam Coca-Cola ini. Nah, selain mekanisme perlindungan rahasia dagang, Coca-Cola juga melindungi merek, simbol, logo, slogan, dan kemasan minuman mereka yang terkenal melalui mekanisme perlindungan merek, sehingga keuntungan yang diraih sangat amat banyak. Mereknya di mana-mana, simbol di mana-mana, logo, slogan, segala macam itu ada, gitu. Mereknya dilindungi.
Nah, pendaftaran merek dapat melindungi pemilik rahasia dagang dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan keterkenalan atau reputasi dari produk inovatifnya dengan memakai nama atau atribut pengenal dari produk tersebut. Berbeda dengan rahasia dagang, perlindungan merek diperoleh melalui pendaftaran. Pendaftaran merek dapat dimiliki selama mungkin selama pemiliknya memperpanjang pendaftaran mereknya setiap 10 tahun sekali. Baik semuanya, sekian dari saya. Dari video ini dapat disimpulkan sebelum kita memulai usaha, kita harus memperhatikan segi hukumnya, perizinannya, perlindungannya, segala macam segi hukum itu sebelum memulai usaha itu harus diperhatikan. Jangan taunya cuma jualan aja. Begitu ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.